Safira tertawa senang, namun tidak dengan Zain. Pria tampan ini malah menggerutu kesal. Menurutnya sang adik sangat keterlaluan. Berani menciumnya seperti anak kecil. Dasar, umpat Zain kesal. Lalu ia kembali memfokuskan pikiran dan pandangannya pada ponsel miliknya. Membalas semua pesan yang ia terima dari para pekerja member dan juga pelanggannya. Ya, begitulah keseharian Zain sejak ia menderita sakit aneh yang tak kunjung sembuh. Penyakit mual dan ingin muntah itu suka kambuh kapan saja dan di mana saja. Sebenarnya dia malas dengan ajakan sang adik. Namun ia tak tega, mau bagaimana lagi. Ia hanya tak ingin membuat adik kesayangannya itu kecewa. Keasikan Zain terganggu oleh kedatangan Lutfi yang membawa sepiring semangka dingin di tangannya. Mau bang, tawar Lutfi. Wih, kayaknya seger tuh. Bolehlah. Ucap Zain seraya bangun dari sofa dan mengambil sepotong semangka yang dibawa oleh Lutef. Gimana perasaan abang sekarang? Tanya Lutfi. Baik, kenapa emang? Zain berhenti mengunyah, lalu menatap penuh tanya pada sang adik ipar. Enggak sih, cuma saya heran aja sama abang. Segitu cintanya Kak Abang sama Bu Vita. Lutfi menyandarkan tubuhnya ke sofa. Selama ini dia diam. Hanya untuk menghormati Zain dan Vira. Namun lama-kelamaan dia gemas juga dengan abang iparnya ini. Ini bukan hanya perihal cinta Vi. Tapi ada hal lain yang kamu nggak tahu. Semua orang nggak paham, selain diriku sendiri, jawab Zain santai. Tapi Luti yakin, jika abang iparnya ini serius. Kalau abang nggak mau jelasin ke kita, mana mungkin kita tahu sih bang? Sebenarnya problem abang tuh apa? Problemku, hanya aku bodoh, itu saja. Jawab Zain singkat. Benar apa yang dikatakan sang istri. Bahwa abang iparnya ini adalah manusia unik. Selalu berpikir di belakang. Jarang sekali memikirkan baik buruk dan akibat dari setiap keputusan yang dia ambil. Lutfi menghela napas panjang. Memilih menghentikan perbincangan mereka. Percuma. Zain bukan orang yang mudah menerima saran. Benar kata Safira, bahwa Zain harus dijedotin dulu baru pria ini bisa sadar. Baik buruk tentang keputusan yang telah dia ambil. Nadia marah, menyadari bahwa dirinya hanya ditipu oleh dokter tampan itu. Nyatanya Zi berada di ruangan itu sendiri. Tidak ada ajudan seperti yang dia takut-takutkan. Beruntung Zi memanggilnya. Sehingga ia pun merasa aman untuk keluar. Dasar dokter gila, umpat Nadia kesal. Sedangkan Zi hanya tersenyum. Menurutnya, dia sahabatnya ini sangat lucu dan menggemaskan. Kamu dibohongin ama Bima? Tanya Zi setengah meledek. Ya, dokter gila itu menipuku. Awas saja kalau sampai ketemu lagi. Ancam Nadia kesal. Sabar Buk, sabar. Dia cuma bercanda, jawab Zi. Bukan bermaksud membela Bima, tapi alangkah baiknya jangan sampai tumbuh dendam di antara mereka berdua. Jangan sampai tumbuh masalah di antara mereka berdua. Terlebih ini gara-gara dirinya. Apa kamu marah padaku Zi? Tanya Nadia takut. Marah kenapa? Soal aku, itu, Nadia meremas jari-jarinya gugup. Soal apa? Zizi menatap sang sahabat. Soal itu, aku jadi bekerja sama itu, Zi. Nadia bertambah gugup, sebab ia tahu bahwa kenyataan ini pasti akan menyakiti sahabatnya. Ada apa sih? Soal hubunganmu sama mantan mertuaku? Tanya Zi. Nadia mengangguk. Oh, emang kamu cerita apa sama mereka? Tanya Zi. Sebenarnya aku bukan hanya cerita, tapi tak ingin terus terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan sang sahabat. Nadia pun terpaksa menceritakan detail pertemuannya dengan mertua sang sahabat tersebut. Siang itu, Nadia sedang asik makan siang di kantin bersama teman-teman seprofesinya. Tiba-tiba saja datanglah dua orang bertubuh tinggi tegap datang ke kantin tersebut dan mencarinya. Siapa di antara kalian yang bernama Suster Nadia Fitriani? Tanya salah satu dari mereka. Lalu semua orang pun menunjuknya. Sontak jawaban yang teman-temannya lontarkan.
kepada kedua orang tersebut langsung membuat Nadia tersedak. Apaan sih? Tanya Nadia geram. Tuh, dicariin, jawab salah satu teman semeja Nadia. Saya, Pak, jawab Nadia terbata. Ikut kami, ucap pria itu sembari menarik tangan Nadia. Awalnya Nadia menolak bahkan menawan. Namun, ketika kedua pria itu menunjukkan kedua foto adiknya, Nadia pun terpaksa ikut dengan mereka tanpa perlawanan. Maaf Pak, saya mau dibawa kemana? Tanya Nadia mencoba memberanikan diri. Diam dan masuk, perintah salah satu dari mereka. Nadia yang saat itu ketakutan, tentu saja tak punya pilihan lain selain masuk ke dalam mobil tersebut. Tanpa Nadia sangka, ternyata di dalam mobil sudah ada 4 pria dan salah satu dari mereka adalah Laskar. Selamat siang Om, ucap Nadia berusaha tidak gugup. Padahal dia sangat gemetar. Apakah kamu yang bernama Nadia? Tanya Laskar. Iya Om, itu saya. Tapi salah saya apa-apa ya? Nadia menatap sekilas pada Laskar. Karena jujur, ia amat sangat takut. Apakah kamu kenal Zevana? Tanya Laskar langsung tanpa basa-basi. Zevana, maksud Om, Suster Z. Ya, dia. Apa kamu kenal? Laskar melirik Nadia sekilas. Kenal Om, kan dia besti saya. Nadia terkekeh. Entahlah, setelah mengucap nama Z, Nadia tiba-tiba saja merasa aman. Padahal sebenarnya bahaya sedang mengancamnya. Besti, apa itu besti? Tanya Laskar sedikit geram. Sebab ia merasa dipermainkan oleh gadis di sebelahnya. Ya elah Om, masak besti nggak tahu. Teman dekat Om. Teman dekat, jawab Nadia sembari memberi kode genit pada Laskar. Namun, anehnya Laskar tidak marah pada gadis ini. Justru ia malah terkesan tidak peduli. Bagus kalau kamu memang teman baik dia. Aku mau kamu kasih tahu aku di mana dia sekarang, pinta Laskar. Lagi-lagi tanpa basa-basi. Ih, ogah, emang situ siapa? Nadia menatap kesal pada Laskar seakan ketakutannya hilang dan ia lupa bahwa kedua adiknya saat ini sedang disandera oleh pria paruh baya ini. Kamu mau tahu siapa aku? Laskar mengosok dagunya. Seakan meremehkan penolakan gadis yang ada di sebelahnya. Tentu saja, abis Om aneh. Main ngancem, bawa-bawa preman. Emang Om siapa sih? Nadia terlihat kesal. Dasar bocah bodoh, nggak ada takut-takutnya ini anak. Siapapun aku, itu nggak penting. Yang penting sekarang kasih tahu aku di mana Z berada. Atau aku bakal melenyapkan kedua adikmu. Ancam Laskar. Kali ini dia tidak main-main. Maaf Om, maaf. Ampun Om, serius ampun. Saya bakalan kasih tahu di mana Kak Z berada. Tapi tolong jangan sakiti adik-adik saya Om. Saya mohon, ucap Nadia memohon. Tentu saja, ketakutan Nadia adalah simbol kemenangan bagi seorang Laskar. Tanpa basa-basi akhirnya ia pun langsung memberitahu pria paruh baya ini. Dan dari situlah awal kesepakatan perjanjian hidup dan mati antara dirinya dan mertua sahabatnya tersebut.